kalian jadi narasumber seperti saya misalkan ya, terus orang cuek semua, mau ngapain coba? Mending tuh kuliah. Depan lah saya mau online. Kalau kalian ya oke, terus jangan-jangan bukan hanya di mata kuliah saya, di semua mata kuliah harus saling membiasakan ya, di respect sama orang, karena saya sih nggak butuh dihormati, kan kita lagi belajar, asal nggak elok aja gitu kan. Yang on cam terus memberikan materi, teman-teman nggak ngelihat, tingkatnya sih gak denger dan sandiwara radio jika zaman saya tahun 80-an dari kerjakan yang lain di gogoleran asik. Sorry, barusan left out, nggak tahu sih yang naik turun. Baik, saya coba mulai. Di pertemuan sebelumnya saya baru menjelaskan tentang latar belakang ya, latar belakang bagaimana cara menyusun sebuah latar belakang penelitian. Nah, umumnya ketika menulis tentang latar belakang penelitian, saya nggak kelihatan kan kamera saya ya, padahal udah saya on kan. Ya apa kenapa? Upload video. Oke. Baik, saya ingin kembali ke pertemuan minggu lalu ya. Di pertemuan minggu lalu itu terus saya mesti problem paling menulis tentang masalah agak berat nih kalau pakai PowerPoint, jadi saya pakai
Saya ingin memulai dari slide terakhir yang kemarin di minggu lalu ya saya sampaikan. Itu saya menjelaskan tentang beberapa contoh topik penelitian di ekonomi syariah tahun 2022 dan berbagai varian dan fokus yang berbeda-beda. Ada yang dia membahas tentang ekonomi syariah, ada yang membahas tentang akuntansi dan keuangan syariah. Jadi ruang lingkup semuanya ini sebenarnya masuk ke ruang lingkup ekonomi syariah. Hanya fokus lebih detailnya dispesifikkan sesuai dengan pembidangan masing-masing. Nah, misalkan saya ngambil contoh satu saja karena sebenarnya sudah dibaca oleh teman-teman, yaitu pengaruh tingkat pendapatan dan daya beli terhadap volume penjualan. Ini yang saya ambil contoh minggu lalu. Tidak mudah memang untuk menjelaskan ketika kita mengerjakan sebuah topik riset, tidak mudah untuk dibreakdown menjadi sebuah karya ilmiah walaupun hanya setebal 10 atau 12 halaman seperti artikel atau mungkin ketika menulis karya ilmiah yang pada wilayah-wilayah seperti skripsi atau makalah-makalah biasa. Nah, saya kalau minggu lalu saya lebih banyak memfokuskan pada misalkan manajemen pemasaran, misalkan yang paling akhir tentang pemanfaatan perangkat elektronik data kecil dan implikasinya terhadap kinerja penjualan atau kinerja saya susah baiknya panjang ya. Nah, ini yang banyak bisa dijadikan contoh. Nah, tapi kalau saya kemarin menjelaskan tentang bagaimana membuat contoh tentang latar belakang, nah sekarang saya ingin membahas sedikit tentang teknis ketika menyusun identifikasi dan rumusan masalah. Ini sebagian contoh yang saya ambil desainnya masih seperti menulis skripsi. Jadi nanti ketika teman-teman menulis skripsi, biasanya ada bagian khusus yang menjelaskan tentang rumusan masalah. Nah, sebelum sampai ke situ, maka teman-teman harus mengidentifikasi dulu. Ya kan dulu lalu ketika kita memulai sebuah riset, tulis sebuah topik tentang kajian ekonomi syariah, memaparkan latar belakang itu selalu berangkat dari dua hal. Ini bisa berangkat dari problem teoritis maupun problem praktis. Itu harus muncul sehingga kelihatan nanti di dalam latar belakang itu peta masalahnya itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke wilayah dulu, biasanya dalam setiap tulisan atau kajian itu menampilkan apa sih masalah-masalah yang dimuat dalam karya ilmiah tersebut. Mungkin yang masalah tidak satu, tapi cukup banyak. Tapi dari sekian banyak masalah pasti ada fokus dan lokus ya. Fokus itu adalah pembatasan dari sekian banyak masalah hanya dibatasi kita memilih salah satu saja. Nah, itu yang disebut dengan fokus. Nah, terus ada yang disebut lokus. Jika kemudian penelitiannya adalah studi kasus, maka kita menyebutkan studi kasusnya di mana. Nah, ada tahap satu ketika kita menyusun identifikasi masalah. Maka masalah penelitian itu ditempatkan setelah latar belakang masalah. Yang dimaksud adalah, jadi kita menguraikan latar belakang. Nah, di paragraf hampir terakhir, di paragraf terakhir itu, maka kita menyebutkan apa sih masalah yang akan dikaji dalam penelitian. Masalah-masalah yang muncul pada latar belakang masalah penelitian, kemudian nanti diidentifikasi dan dirumuskan secara spesifik, misalkan melalui dalam bentuk pertanyaan. Ya, misalkan kalau pertanyaannya kuantitatif,
misalkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y kalau satu variabel. Kalau misalkan 3, misalkan seberapa besar pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah mungkin ini yang sering banyak muncul pertanyaan. Kita sering melihat dalam beberapa skripsi ya, di PDI Bandung. Itu pertanyaan penelitian beda-beda. Ada yang menggunakan kata-kata seberapa besar, ada yang menggunakan apakah ada pengaruh X terhadap Y, atau bagaimana pengaruh X terhadap Y, atau seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah pertanyaan itu sebenarnya sah-sah saja dalam penelitian. Hanya kalau saya berpendapat begini, kalau pendekatannya kuantitatif, itu maka pertanyaan yang harus ditanyakan adalah seberapa besar. Nanti yang akan kita cari adalah persentase atau nominal rasio, nominal dan rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keeratan hubungan antar variabel. Itu kalau pakai statistik. Bisa juga ya yang paling banyak sih seberapa besar ya. Seberapa besar itu biasanya dipakai dalam pertanyaan. Nah ada pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif, biasanya menggunakan bagaimana pertanyaan, bagaimana pengaruh X terhadap Y, atau apakah ada pengaruh X terhadap Y. Nah kalau pertanyaannya apakah, ini dalam bahasa Inggris ya, justru di luar negeri dalam beberapa penelitian yang saya baca, saya dulu pikirnya sama. Saya dulu ketika nulis tesis di Leiden, saya mengajukan pertanyaan menggunakan kata-kata apa, itu langsung dicoret. Kenapa? Karena pertanyaan apa itu jawabannya yes or no, misalkan what. Kecuali kalau kita menjelaskan tentang definisi atau pengertian atau sebuah konsep. Tapi lagi-lagi pertanyaan apakah itu harus dihindari. Maka yang pas atau biasa banyak digunakan adalah how, bagaimana, atau why, mengapa. Jadi pertanyaan apakah biasanya ada menjelaskan tentang sebuah definisi atau jawaban singkat seperti yes or no. Nah, jadi itu harus kemudian khusus dalam penelitian kuantitatif dapat dilanjutkan dengan pembatasan penelitian. Nah itu yang saya maksud tadi. Bisa saja ketika kita meneliti satu objek, masalah itu enggak satu, tapi banyak. Tapi karena kepentingan memfokuskan pada satu objek, X terhadap Y, atau X1 dan Y terhadap Y, dari semua variabel X yang begitu banyak, maka perlu ada pembatasan penelitian. Biasanya hanya perlu diungkapkan atau ditulis dalam satu kalimat singkat bahwa dari beberapa latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul adalah A, B, C, D, E, dan lain-lain. Baca kepada tersebut, penelitian ini hanya akan dibatasi pada masalah, pilih aja satu. Nah kira-kira gitu kalau diomongin ya, mudahnya. Tapi nanti ketika mengerjakannya mungkin saya butuh supervisi atau dari teman-teman bagaimana menunjukkan. Nah terus kemudian dalam penelitian kualitatif perlu dipertajam menjadi fokus ya, bagi yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah menyusun identifikasi masalah ya, biasanya pertanyaan penelitian itu berfungsi untuk membatasi cakupan masalah yang dijadikan patokan dalam menetapkan data-data sesuai atau yang dibutuhkan dengan variabel yang ada dalam rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya dapat diungkapkan dalam bentuk kalimat pernyataan atau dapat pula dalam pertanyaan. Nah kalau pernyataan itu sifatnya kalimat aktif, bukan kalimat negatif, atau bukan kalimat imperatif. Kalau imperatif kan pertanyaan, tapi kalau pernyataan itu kalimat positif. Misalkan X tampaknya berpengaruh terhadap Y. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka penelitian itu dikembangkan lebih lanjut kita asumsi tersebut. Nah, biasanya pernyataan. Perumusan masalah bisa juga menegaskan tentang pembatasan dan lokasi waktu. Ya.
Nah, ketika kita menyusun identifikasi masalah, maka perumusan masalah itu akan punya implikasi. Implikasi itu pengaruh terhadap apa? Karena identifikasi masalah itu berisi uraian tentang poin-poin yang harus dibaca. Ya, meski mungkin tidak dituangkan dalam kalimat yang lebih panjang, akan punya pengaruh terhadap satu, tentang akan berpengaruh ke perumusan, kemudian ke manfaat, kemudian keterangan, kemudian ke sumber data dan teknik atau cara menganalisis data. Nah, dari situ, ini contoh saja ya, ini saya langsung teknis. Misalkan ini dalam penelitian keuangan, misalkan ada kalimat paragrafnya tuh kayak gini. Setelah menguraikan di atas begitu panjang latar belakang, itu bisa 5 sampai 7 paragraf, maka di paragraf terakhir itu ada kalimat menjelaskan tentang latar belakang rumusan masalah. Misalkan mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya KAR itu tampaknya memiliki korelasi terhadap LDR, yang mana keduanya juga berpengaruh terhadap ROA. Nah, kalimat ini kalimat pernyataan, asumsi. Jadi apa itu KAR? KAR itu capital adequacy ratio, yaitu rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan atau perbankan. Nah, ketika teorinya itu kan, kalau KAR itu tinggi atau jumlahnya besar, maka semua lembaga keuangan itu akan punya kecenderungan dia menyalurkan pembiayaan juga besar, yaitu FDR atau biasa disebut financing to deposit ratio, atau loan to deposit ratio, atau pembiayaan yang jumlah pembiayaan yang disalurkan. Rasionya akan sangat bergantung kepada seberapa besar nilainya. Nah, dengan kata lain, ketika KAR itu naik, maka FDR juga akan naik. Nah, maka teorinya adalah kalau modal besar, lalu pembiayaan perputaran aset itu besar, maka laba pun akan besar. Nah, laba atau profitabilitas di sini dipilih salah satu saja, yaitu ROA. Meskipun dalam teori keuangan misalkan ada ROI, ada NPM, dan sebagainya. Nah, dari pernyataan ini, maka kemudian kita breakdown jadi pertanyaan. Ya. Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam 3 pertanyaan kemudian seperti berikut. Ya. Jadi kalimat yang saya blok ini merupakan identifikasi masalah. Nah, yang merupakan rumusan masalah itu 3 pertanyaan ini. Tapi seringkali ini ada kebingungan di kalangan kita semua. Apa sih bedanya antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian? Sebenarnya itu juga lah yang dibikin repot. Rumusan masalah sering dipahami itu tentang apa sih fokus masalah yang diteliti. Nah, bentuknya itu macam-macam. Salah satunya adalah pertanyaan penelitian. Nah, jadi saya memilih yang mudah saja dan simple, yaitu kita buat dalam bentuk pertanyaan. Karena di sini ada 3 variabel, yaitu X1-nya KAR, X2-nya FPR, Y-nya adalah ROA. Jadi kira-kira seperti ini, seberapa besar pengaruh KAR terhadap ROA. Di X1 dulu ke Y, kemudian X2 ke Y, baru simultan X1 dan X2 terhadap Y. Semua menggunakan kata seberapa besar. Bisa nggak kalau kalimat seberapa besar ini ganti dengan pertanyaan kemudiannya tidak menggunakan seberapa besar agar tidak tendensius terlalu kuantitatif? Bisa ini diganti dengan kata-kata bagaimana pengaruh KAR secara parsial terhadap ROA, itu juga bisa. Nah, berikutnya nanti ada tugas mandiri ya, ada tugas mandiri ini saya close dulu. Saya akan masuk ke sesi teknik penyusunan penelitian, teknik penyusun tujuan. Jadi biar satu paket aja saya percepat beberapa bagian pembahasan dalam kesempatan.
slide-nya belum saya gabung-gabung, jadi nanti teman-teman akan saya kasih klik slide dulu. Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Nah, dari pertanyaan tadi, ketika kita menulis skripsi, ini dalam ketika menulis skripsi, itu ada tujuan dan manfaat. Kemudian. Tapi ketika kita menulis artikel, tujuan dan manfaat penelitian itu tidak mesti diurai seperti kita nyusun skripsi. Hanya cukup dalam satu kalimat saja kadang-kadang untuk mengungkapkan atau menjelaskan apa tujuan inti dari sebuah penelitian yang kita tulis. Nah, ini saya memberi contoh yang deskripsi dulu nih, agar jadi gambaran buat teman-teman. Misalkan tujuan penelitian mengungkapkan tentang maksud dan capaian-capaian yang ingin dihasilkan dari penelitian. Kita dirumuskan secara spesifik dengan urutan sesuai dengan penelitian. Biasanya tujuan penelitian itu juga berhubungan dengan rumusan masalah. Diungkapkan secara sederhana, bisa merupakan pengulangan yang hampir sama persis dengan rumusan yang digunakannya adalah kata pembuka atau bentuk kalimatnya tujuan untuk menemukan, mengetahui, jelaskan, nilai, bandingkan, uraikan, dan lain-lain. Ini frasa, ya, frasa yang mungkin banyak dipakai dalam penelitian. Nah, kalau kalimatnya adalah menemukan, itu berarti kita menemukan teori baru. Atau misalkan menilai, itu berat banget. Biasanya kita bilang kata-kata menemukan, nilai, atau membandingkan sendiri. Ini menemukan, to find out, kalau bahasa Inggris. Itu lebih banyak dipakai dalam penelitian dissertasi. Tapi kalau dalam penelitian skripsi, biasanya mengetahui, menjelaskan, atau membandingkan, atau to describe, ya, untuk menguraikan atau menggambarkan. Nah, itu yang menurut saya lebih realistik, karena tugas mahasiswa di S1 standar kompetensinya adalah mengetahui dan menjelaskan, tidak sampai pada tahap menemukan. Kalau menemukan atau mengembangkan itu sudah master, apalagi doktor yang wajib. Nah, terus ini contohnya nih, bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Karena tadi saya memberi contoh tentang R dan MDR terhadap ROA. Nah, ketika nulis skripsi, tujuannya adalah kita dibuat prolog tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut atau memiliki tujuan sebagai berikut. Nah, ini saya ambil contoh yang paling mudah untuk mengetahui pengaruh R secara parsial terhadap ROA. Artinya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan secara simultannya X1 dan X2 terhadap Y. Nah, baru masuk ke manfaat penelitian. Mengapa dalam setiap penelitian diperlukan ada manfaat? Karena manfaat penelitian itu erat kaitannya dengan tujuan penelitian yang tadi. Kemudian manfaat penelitian juga biasanya berisikan harapan-harapan dari si penulis tentang hasil penelitian yang akan dicapai itu memiliki penggunaan yang bermanfaat. Nah, manfaatnya ada dua. Biasanya ada manfaat teoritis atau manfaat akademik, ada manfaat praktis, atau mungkin signifikansi praktis. Nah, manfaat ilmiah dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu, sedangkan penggunaan sosial atau kemanusiaan praktis. Ada juga nanti praktis itu juga bagi praktisi, misalkan ya dari hasil penelitian ini bagi pelaku atau praktisi di bidang ekonomi syariah, sehingga bisa mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, contohnya biasanya yang di template yang saya berikan itu seperti ini. Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis, seperti manfaat teoritisnya untuk menggambarkan tentang konsep ini, memperkuat penelitian sebelumnya, atau mengembangkan. Karena bisa jadi penelitian kita bukan yang pertama kali, sudah ada penelitian sebelumnya. Tapi nanti ketika menulis artikel nggak perlu sedetil ini ditulis, cukup tujuan itu cukup dibuat dalam satu kalimat, manfaat itu cukup, sehingga tidak terlalu bertele-tele dan rinci seperti yang saya tampilkan dalam contoh. Nah, seperti itu kira-kira ya tentang bagaimana ketika kita semua nanti menulis.
Saya coba break dulu agar memberi kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan juga. Ingin bertanya. Oh, silakan. Kalau skripsi sendiri itu Pak, dalam pembuatannya itu sebenarnya kita tuh harus lebih banyak apa ya Pak, baca-baca dari skripsi terdahulu sendiri, atau kita lebih ke jurnalnya Pak. Soalnya apa ya, ada kakak tingkat yang bahwasanya beliau juga sama pengen nyelesain skripsinya, tapi kata dosennya ya udah, skripsi juga toh ada yang salahnya ketika di uji sama dosennya, jadi lebih ke jurnalnya aja. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Kalau citasi ya, ini kan terkait teknik kutipan, menurut saya sih kombinasi saja ya. Tetap aja merujuk kepada penelitian atau skripsi terdahulu dimanapun, bukan hanya di Indo, itu nggak masalah. Jadi penelitian skripsi. Dari jurnal lebih bagus lagi. Nah, kalau kepentingannya begini, kenapa sih beberapa dosen, mungkin termasuk saya dan semua dosen yang kenapa kita disarankan, sangat disarankan untuk mengutip dari jurnal yang sudah terpublikasi pada jurnal-jurnal di dunia. Simpel, tujuannya itu adalah agar citasi atau kutipannya tinggi. Kenapa? Karena ada kepentingan akreditasi. Satu nih, kepentingan akreditasi. Kalau saya ngajar di ekonomi syariah, Bu Evi, Pak Hasan, gitu kan, nah, bukan dosen yang mengajar di ekonomi syariah. Nah, lalu tulisan-tulisan kita yang sudah publish atau terpublikasi di jurnal nasional, di jurnal internasional, itu dikutip oleh teman-teman. Itu nanti akan masuk ke repositori. Kan tulisan-tulisan dosen-dosen itu kan sudah publish di repositori. Semakin banyak tulisan dosen-dosen atau mungkin kakak tingkat yang sudah lebih dulu lulus, dan itu kan sudah ada di repositori semua. Makanya setiap tulisan skripsi kan nanti harus orang hanya bisa daftar wisuda setelah mengupload ke digital library kan. Nanti gitu. Jadi semakin banyak dikutip, itu jumlah citasi, indeks citasi atau indeks kutipan atas karya-karya ilmiah di Bandung, rate-nya akan naik. Ya mungkin bahasa sederhana non bedanya dengan follower lah, gitu nah. Itu kalau kita punya IG atau Facebook atau Twitter, gitu kan, semakin banyak follower itu menunjukkan tingkat produktivitas karya ilmiah yang tinggi. Jadi kalau di medsos kan beda ceritanya, kalau follower mengagum atau mungkin berteman. Nah kalau di karya ilmiah, bukti bahwa dia punya banyak teman itu atau diakui itu adalah karena ketika citasinya tinggi atau banyak. Nah, lalu atas dasar itu maka para dosen ya semua, mulai dari rektorat sampai dengan jurusan, itu pasti semua dosen akan mewajibkan tolong kutip terlebih dahulu, perbanyak citasi dari tulisan-tulisan yang ada di pada topik yang seperti ini. Itu pertanyaanku, malah mendemangi nggak ada gitu loh, kita nih topiknya baru tapi nggak temukan di digital library citasi ya, dari 3 variabel itu mungkin hanya satu yang bisa kita dapat, lalu yang 2 ini nggak temukan kita di repository atau digital library di Bandung, misalkan di UI, di Unpad, di UI Jakarta atau UIN dan di IAIN, bahkan di STAIN atau bahkan di perguruan tinggi swasta.
atau bahkan mungkin hanya ada di jurnal internasional, nggak ada bahkan di jurnal nasional. Terus gimana dong? Itu harus boleh nggak kita kutip? Boleh. Nanti akan saya ajari gimana cara nyari sebuah konsep, nyari konsep rangka teori. Tapi ketika kita tidak menemukan di buku, tidak menemukan juga di kutipan penelitian terdahulu, sementara judul penelitian kita baru, sekarang di MKS itu saya bikin baru semua, mungkin lebih dari hampir enggak semua sih, mungkin sekitar 1/4 itu baru, selebihnya pengembangan. Jadi yang 3/4 pengembangan, kita tidak objek, kita tidak bikin variabel. Tapi yang 1/4 itu baru. Nah itu ada masalah di kalangan mahasiswa itu di semester 5 yang sekarang masuk semester 6, karena yang megang medit itu saya di Oriental. Kesulitannya apa? Lagi-lagi mereka kesulitan tentang membuat konsep dan teori tentang variabel yang diteliti, karena dianggap baru. Nah, itu saya kasih tutorial kan, jadi lain di kelas, di cara nge-browsingnya di nyari di Google itu browsingnya kayak gitu. Ini Pak, nggak di browsing nggak ketemu. Ya iya, karena kamu hanya ngerujuk pakai bahasa Indonesia. Coba kalau teman-teman nge-browsing kata kunci ROA, pasti banyak. Return on asset, pasti banyak, karena itu sudah populer. Tapi coba kalau teman-teman misalkan nge-browsing kata kunci tentang konsep sumber daya insani. Tahu sumber daya insani? Sumber daya insani itu adalah konsep tentang sumber daya manusia sebenarnya, konsep pengembangan SDM, tapi dalam perspektif ekonomi Islam. Istilahnya itu yang populer di Indonesia disebut sumber daya insani. Nggak bakal ketemu guys dalam teori-teori di internasional, sehingga laku mau. Nah, lalu gimana teori besarnya? Teori sumber daya insani itu sum dari teori pengembangan SDM. Maka yang paling mudah teori besarnya itu teori pengembangan SDM dulu. Nah, ketika kita measure teori sumber daya insani itu ketemu hanya di 2, itu pun adanya di media. Tahu di media, di koran-koran, di artikel, di apa sih namanya, di OPD, bukan dalam bentuk jurnal ilmiah. Itu kan nggak otoritatif, susah mau dijadikan teori. Terlalu lemah secara akademik. Bagusnya itu kan yang sudah menjadi artikel atau skripsi atau tesis, disertasi, itu otoritatif. Nah, sudah melalui mekanisme bimbingan, pengujian, evaluasi, dan lain-lain. Lalu, kita nggak nemu nih teori tentang sumber daya insani. Karena hanya tersebar di berbagai media yang tidak otoritatif, seperti blog, gitu kan, atau apa namanya lah, banyak, atau press release dan lain-lain, atau conference atau opini. Nah, lalu mana nih cara merujuk teori dasarnya atau teori besarnya? Saya jelaskan ke teman-teman mahasiswa, sumber daya insani itu turunan dari konsep pengembangan SDM. Jadi sebelum kalian menjelaskan tentang teori sumber daya insani, udah aja jelaskan dulu tentang konsep sumber daya manusia. Oh, pasti sangat harmonis di Indonesia. Kalau merasa puas dan cukup dengan kehidupan dari lokal atau domestik. Ada nih mahasiswa yang ide, yang apa namanya, gue pengen tampil beda. Ini apa? Bagaimana saya cara nyari literatur asing agar nanti kutipan saya nggak terlalu banyak persamaannya dengan skripsi-skripsi yang udah. Soalnya ngebahas teori SDM kan banyak, bukan hanya di eksak. Apalagi manajemen, wah di manajemen mas abret-abret. Di manajemen itu dosen-dosennya walaupun MM semua, itu 80% itu mereka konsentrasinya MSDM. Jadi madhab manajemen UIN Bandung ini madhabnya bukan madhab keuangan, bukan madhab pemasaran, tapi madhab MSDM, pengembangan sumber daya manusia. Makanya banyak dosen-dosen yang punya gelar master MM atau magister manajemen. Kenapa lebih mudah? Kenapa lebih banyak milih konsentrasinya ke manajemen pengembangan SDM? Paling gampang lah sudah, MSDM paling mudah. Contoh aja, misalkan pengaruh motivasi kerja dan insentif terhadap kinerja pegawai. Asumsi dasarnya, kinerja pegawai akan bagus kalau dia digaji besar dan motivasinya juga kuat. Gitu.
Gampang banget kan menggambarkannya yang itu MSDP. Kita coba dengan manajemen keuangan, harus pakai time series, kita harus betul laporan keuangan 10 tahun. Itu time series itu. Itu metode yang dipakainya dua, misalkan uji asosiatif klasik dan uji asosiatif, mulai dari regresi sampai dengan determinasi, tambah lagi dengan uji signifikansi. Ternyata sekarang di PB nggak gitu. Iya, udah banyak dosen-dosen baru dan muda-muda. Penelitiannya lebih rumit sekarang. Harus pakai EBIUS, Smart PLS. Jadi ajarin belum semester kemarin? Halo? Semester sekarang udah belum? 4 sekilas saja. Nah, apa sih bedanya? Ini. Saya bilang hari ini nggak perlu lah, nggak perlu teman-teman harus ngerti semua. Minimal pernah denger gitu loh. Ini kan soal pilihan aja nanti, pilih gampang atau susah. Orang kan masing-masing punya challenge sendiri. Ini saya ambil contoh dalam kalau metode yang tadi saya pakai teori pakai asumsi klasik dan asosiatif itu mudah karena penelitian yang dilakukan pada satu objek, pada satu kasus, pada satu tempat dengan memiliki hubungan antar variabel. Jadi tidak perlu pakai pendekatan common size. Kalau common size itu yang tadi itu karena satu perusahaan, apalagi di sektor keuangan, ya mudah. Sumber data utamanya yang merujuk ke sumber data sekunder seperti laporan keuangan yang sudah terpublikasi di OJK atau pada lembaga pengindeks gitu. Nah, laporan keuangan 10 itu anak-anak MKS kayak gitu. Tapi kalau menurut saya menjenuhkan itu. Judul-judul di MKS muter di bahula dari mulai angkatan pertama sampai dengan yang sekarang itu muter terus di situ. Nah, pertanyaannya kenapa seolah-olah jadi menjenuhkan kayak gitu ya? Karena memang MKS itu terlalu spesifik, sangat spesifik, dia hanya concern ke manajemen keuangan. Jadi ruang lingkup penelitiannya lebih sempit, mungkin sangat sempit dibandingkan dengan teman-teman di EXA. Gitu. Wah, eksar mah kumaha nafsu. Teknologi naon we mungkin di bidang ekonomi syariah sabar guys. Jadi menurut saya heran kalau teman-teman eksar itu nggak lulus tepat waktu. Kenapa? Karena penelitiannya sabar. Nantinya mau mana nu wilayah ekonomi syariah, mana nu teu kumaha beda dengan eta sih kita kesulitan teman-teman. Gitu. Nah, terus lalu apa bedanya dengan yang smart PLS atau pakai EBIUS? Ini lebih rumit. Penelitinya kalau pakai smart PLS itu dia pakai studi komparatif. Misalkan meneliti variabelnya sama, misalkan X1 dan X2 terhadap Y. Tapi yang ditelitinya nggak tanggung-tanggung guys. 10 tahun, 10 perusahaan. Misalkan di sektor ada perusahaan yang bergerak di pasar modal, itu ada perusahaan yang bergerak di sektor finance. Sektor finance itu sektor keuangan kan, ada BSI, ada asuransi takaful, ada pegadaian syariah, ada CIMB Niaga Syariah, pokoknya semua lembaga keuangan bank dan non-bank itu ada di perusahaan yang sudah go publik di indeks saham syariah Indonesia. Ternyata di sektor keuangan itu total ada sekitar misalkan 100 perusahaan. Nah itu kalau pakai teori populasi dan sampel itu minimal diambil 5-10%. Berarti kalau dari 100 perusahaan diambil 10% berapa sampelnya? 100 kan? 10 kan? Nah berarti kalian harus download 10 tahun dari 10 perusahaan. Harus download 10 tahun laporan keuangan dari 10 perusahaan dan difokuskan pada 3 variabel itu. Itu di breakdown. Parahnya lagi nih, kalau saya sih simpel, mahasiswa udah jangan dibikin per semester, per bulan, atau per kuartal, atau per semester. Udah saya minta 10 tahun aja masuk ke tabel. Gak begitu guys. Dosen di PB ini beda-beda. Ada yang hawa nafsunya, saya nggak mau dibuat per tahun, saya pengen per kuartal. Tambahin. Kalau kita bikin tabel laporan keuangan, dibikin per kuartal. Berarti 1 tahun, itu ada 4 kuartal. 4 kuartal. Berarti kalau 10 tahun, berarti ada 40 tabel. Kali 10 perusahaan. Ya, ada hasilnya mau jauh beda.
Karena walaupun dibagi per kuartal, akan dihitung tetap 1 tahun ujungnya. Tapi begitulah smart PLS itu untuk menguji dinamika atau perubahan dari satu periode ke periode yang lain, bukan hanya pada satu perusahaan, tapi pada perusahaan yang lain. Nah, untuk mengukur siklus itu, kecenderungan itu, atau istilahnya analisis tren, maka dipakai series dan radius. Apalagi kalau misalkan variabelnya tidak direct, tapi ada variabel antara. Direct itu misalkan X ke Y langsung. Ada yang pakai variabel antara nih, seperti mediasi, intervening, dinamis, gitu kan. Itu X ke Y ke Z. Itu rumit kalau nggak jelas ke kita. Kenapa saya bilang rumit? Enak saya ngejelasinnya karena saya ngerti. Teman-teman mungkin dalam pikirannya tadi itu ngejelasin orang ini. Kenapa? Karena belum sampai ke praktis. Saya ngerti kawan-kawan, jangan khawatir. Gak apa-apa. Gitu. Saya juga ketika dulu semester berapa, semester 6 ya sama dengan teman-teman hari itu sudah naik dengan di guru kumaha gitu. Tapi ketika dikerjakan, lalu ada proses asistensi, ada proses bimbingan, sering nanya ke teman-teman. Lalu saya diberi sebuah tugas. Oh, bimbingan gampang. Tapi ingat, itu tidak selalu dalam pengertian gini. Yang kita teliti ini ngerti, tapi ketika kita diminta ngebantu teman, ya objeknya beda. Pusing oke itu beda. Jadi ya hal biasa lah, nggak apa-apa. Namanya juga proses. Nah itu yang kalau menurut saya sih yang sering kita hadapi dalam itu dulu ya. Jadi intinya kita motif boleh dari mana saja sih. Ini kalau saya pengen ngasih contoh ke teman-teman semua menampilkan. Jadi kalau tertarik saya kasih datanya. Tapi kalau minta mau saya kasih. Waktunya diadakan. Nah, saya ingin mencoba menampilkan contoh proposal. Ini contoh proposal di ekstrak yang sedang saya bidik. Namanya Yuliani. Sekarang saya bidik, skripsinya sudah selesai, tinggal sidang saja. Dan kemarin saya kasih nilai 3,9 nilai bimbingannya. Karena hasilnya bagus. Tapi jangan sangka bahwa skripsinya itu bagus, karena sebenarnya proposalnya alut-alutan awal-awal. Karena penjudulnya saya bilang, ini udah kirimkan aja file-nya ke saya yang bab 1. Saya akan plating, saya robah, saya sempurnakan, saya rapikan. Tipe-tipenya saya rapikan. Lalu nanti kamu tulis bab 2 sampai selesai, ikuti pola di bab 1. Jadi enaknya kalau yang dibimbing teman saya itu kayak gitu. Dipanggil dibimbing bab 5. Jadi asal. Kenapa? Karena bab 1 itu etalase, guys. Bab 1 itu etalase. So, kalau kita datang ke sebuah rumah, taman, atau lokasi tempat, itu etalasenya keren gitu loh. Soalan lain lah nanti Jerona juga kumaha gitu kan. Etalase, tahu kan kalian istilah etalase kan? Teras gitu, terasnya sebuah resort itu kan eye catching, enak ditinggali, enak dilihat tuh dari tampilan awal. Jadi bab 1 itu harus rapi. Gitu. Kalau saya gitu prinsipnya. Bab 2 mah jarang sekali diperiksa, paling hanya teknik. Nah, itu yang sering diperiksa itu bab 1, bab 4 sama kesimpulan. Kalau nulis skripsi. Nah, jadi ini saya benerin, proposal ini saya tampilin ya. Dan proposal skripsi di Eksan itu ternyata hanya 1 bab. Nah, saya juga belum tahu. Hanya 1 bab. Enggak?
Tampil kan? Ya, tampil belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini Juliani ini meneliti tentang pengaruh religiusitas. Religiusitas itu semacam sikap, perasaan, atau perilaku keberagamaan, sikap dan perilaku orang dalam beragama. Jadi religiusitas dengan pengetahuan ya knowledge terhadap minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Di kasus ada petani di desa Bukit Mulia, Kecamatan Aceh. Nah, saya nanya kepada Yuliani, coba jelaskan kenapa kamu milih ini. Yuliani mengatakan gini, orang itu ada kecenderungan ketika mengeluarkan orang, para petani ya di daerah Aceh yang di mana kan sayuran, buah-buahan dan lain-lain, itu ada kecenderungan mereka mengeluarkan zakat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang paling utama pasti hasil panen. Kalau panennya bagus, gede, ya dia akan lebih banyak donasinya. Tapi kalau misalkan hasil panennya sedikit, buru-buru untuk orang lain, ya balik modal aja belum tentu juga. Kira-kira gitulah dalam perspektif. Nah, tapi dia ingin meneliti aspek lain, yaitu pertama tentang religiusitas, sikap keberagamaan. Kalau sikap keberagamaan itu tidak ditentukan dia kaya atau miskin, dia untung atau rugi. Tapi ini soal bahwa zakat itu adalah kesadaran beragama, kan kesadaran sosial, kesadaran beragama yang sifatnya ya datangnya sukarela, kira-kira begitu asumsinya. Kemudian yang kedua pengetahuan. Ada orang yang sebenarnya tahu tapi tidak ngerti, ada yang ngerti tapi sebenarnya dia tidak tahu, begitu saja. Ada yang dia tahu dan mengerti sehingga dia memandang bahwa zakat itu dalam keadaan apapun ya harus dipenuhi, apalagi zakat fitrah kira-kira gitu. Nah ada orang yang paling parah nih, nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ya kira-kira begitulah kalau dibuat klasifikasi. Nah, lalu untuk meneliti dan inilah yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat, kata Yuliani. Lalu saya tanya, bagaimana cara Anda mengetahui tingkat religiusitas? Orang soleh di musoleh kumaha, orang soleh di musoleh itu kumaha nggak beda-beda. Gitu. Orang yang tahu dan tidak tahu gimana alat ukurnya. Melihat minat orang, dia sangat berminat, kurang berminat, atau tidak berminat, itu gimana cara bedain? Jadi kita yang sangat jelas untuk saya, ini Pak pakai preferensi. Itu fungsional. Itu bisa dijelaskan dengan dari setiap variabel diteliti itu harus ada definisi atau indikator. Semua indikator itu diberikan menjadi pertanyaan. Ya, untuk tingkat preferensi dan diukur dengan skala itu. Misalkan ada pertanyaan, apakah Anda mengetahui apakah zakat hukumnya wajib? Bukan tinggal dibuat kayak pertanyaan kayak gitu. Zakat hukumnya wajib. Pilihannya cuma 5 pertanyaan. Sangat setuju, setuju, terus kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Udah pasti. Kalau orang Islam akan menjawab sangat setuju semua. Berarti berapapun yang menjawab, maka itu dianggap sebagai jika orang menjawab semuanya sangat setuju bisa 100% itu. Tuh, itu tingkat preferensi. Kira kayak gitu. Oke, saya tampilkan ya. Nah, ini proposalnya, pemimpinnya, ya. Ini outline-nya yang udah saya rapikan. Awalnya merada. Ini gimana sih cara ngetik hapus kayak gini? Itu sebenarnya pakai kolom. Tapi setelah rapi, setelah itu di hidden border. Ketika set ke PDF, kolomnya itu nggak muncul. Pasti teman-teman ada yang ngerti lah ya cara ngetik Word, makanya rapi. Jadi ada tekniknya. Nanti saya kasih template untuk proposal skripsi dengan covernya. Jadi kalian tinggal merubah covernya doang. Mau nggak? Nanti mau video. Oke, lanjut ke
Iyalah pasti mau untuk nilai UMKS di manajemen malah minta ke saya, mau minta template jadi seragam semua, karena yang dirubah tinggal saya nanti saya tampilkan. Baik, nah ini contoh aja ya tampilannya. Nah, kalau menurut saya sih ini agak kurang rapi dikit. Nah, harusnya saya audit huruf E ini ada di bawah huruf A, jadi terlalu menggeser ke kanan. Skripnya udah saya rapikan, harus untuk saya belah. Ini kan masih proposal loh guys, belum jadi skripsi. Tapi yang sekarang udah jadi skripsi, nanti kan yang menjelaskan tentang tren ketimpangan pembuatan proyek. Indonesia. Ada beberapa kritik, nah ini ayat Al-Quran menurut saya terlalu paragrafnya terlalu luas. Karena dua spasi, dia dua spasi juga ini. Kenapa dua spasi? Ayat Al-Quran itu cukup 1,5 spasi aja. Nah, terus di sini nih ada tulisan artinya. Kalau menurut saya ini yang dibuang. Kalau mau ditulis di sini artinya, yang dimaksud mungkin bahasa Indonesia dari ayat Al-Quran ini. Jadi artinya tulislah di Arabnya. Ayat Arab itu artinya. Jadi nggak perlu ada kalimat artinya. Cukup ini ditulis langsung terjemah. Ya, tapi digeser secara blok sesuai dengan garis ini. Ini akan saya bandingkan dengan yang MKS yang sama-sama saya bidik. Nah, ini yang ketika menjelaskan uraian, melihat luasnya lahan pertanian menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian di wilayah tersebut cukup besar. Namun kenyataan, nah ini problem praktis nih, problem empirik dalam kenyataan kehidupan masyarakat khususnya di desa. Lanjut, sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh orang dalam menjalankan pertanian. Nah tersebut bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan yang membayar menaikkan zakat hasil pertanian. Karena yang terpenting bagi mereka sedekah atau infak itu pada waktu selesai panen. Banyak dari mereka beranggapan bahwa sedekah atau infak sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka melaksanakan infak halal. Meskipun jika dilihat sudah banyak tanpa pemahaman tapi masyarakat itu yang berpengaruh sangat kuat terhadap petani. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, tertarik Dirtek huruf kapital KP di tanda petik coba di bold. Gak asik dilihat ini. Ya, ini kritik plus minusnya. Tapi saya saat itu seperti jadi rela, rapikir rela. Tapi nanti di hasilnya tidak. Nanti akan saya liatin yang template tidak yang lain. Langsung ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang. Nah pastikan teman-teman nulis prolog dulu. Mesti ada prolog. Supaya angka satunya ini ngegeser ke pinggir lurus dengan B. Jadi jangan langsung dari rumusan masalah ke satu. Kalimatnya bagaimana pengaruh. Itu parsial, X1 D, X2 D. Tujuannya tetap dikasih prolog juga. Nah, lalu kemudian di sini untuk mengetahui pengaruh X1 D. Itu manfaat. Langsung ke bab 2, kajian teori. Ini juga ketika menyebut judul orang, tidak boleh kayak gini. Jadi ketika kita mengutip judul orang atau judul buku atau judul punya kita sendiri, tidak ditulis tidak pakai tanda petik, tapi huruf miring ya. Itu kalau mungkin teman-teman nggak terbiasa. Kalau mahasiswa kita di Indonesia nggak terbiasa baca sebuah scholarship. Biasa kelemahan kita orang muslim kalau nulis kalimatnya itu duplikasi, copy paste. Gara-gara copy paste nanti salah terus jadi salah kabeh. Parahnya lagi itu nggak dikasih tahu, nggak dilurusin oleh pembimbing, itu jadi salah kabeh. Akhirnya jadi kebiasaan, akhirnya dianggap lagi. Padahal itu gitu. Nah kalau saya agak kritik yang gitu-gitu, tapi kena kalau bimbingan saya itu. Kenapa? Karena ya tidak standar saja sesuai dengan etika kesarjanaan harus. Nah ini kajian penelitian terdahulu yang menggambarkan alam. Jadi dan ini para penguji ya atau dosen kadang-kadang yang mau ambil
terputus dan bukan ya, kan? Terus kemudian konsep dan teori ini yang ada tadi di materi itu jelas itu konsep dan teori tentang S1, konsep dan teori tentang S2, konsep dan teori tentang Y, lalu setelah itu jelaskan hipotesis, jelaskan maka berpikir dan hipotesis. Ya kurang lebih ini nggak tahu berapa halaman ya. Yang pasti segininya itu udah saya rapikan. Tanggap berpikir. Kelihatan nggak teman-teman? Saya ulang. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Kalau di presentasi online ini saya harus nanya, tapi nggak itu. A1 itu berarti asumsi dasar pengaruh. Ya, satu. A2, A2, lalu kemudian ini ada gambar yang keliru nanti saya harusnya karena ini dikasih kolom itu nanti dari 2 dibulankin langsung dikasih garis. Tapi ini mestinya jangan terputus-putus, harusnya nyambung karena simultan. Kalau terputus-putus kan maknanya hubungan tidak langsung. Jadi dia kasih penjelasan, keterangan, dan terus ini secara parsial. Terputus-putus simultan itu ada keterangan. Jadi ketika kita tulis sebuah gambar, pastikan selalu memberikan si pembaca ngerti itu hipotesis. Nah ini juga diskusi panjang nih, Pak, hipotesis itu apakah cukup satu kalimat saja atau harus menjelaskan asumsi yang positif dan negatifnya? Kalau saran saya satu aja. Kalau nulis skripsi itu satu kali kayak gitu. Hipotesis 1 KO, K0 dan K sama ini juga. Hipotesis 2 K0 dan K. Kalau K0 itu negatif, kalau K terus udah itu baru metode penelitian. Kita pasti metode yang dipakainya apa? Karena survei itu populasi itu apa? Dia menjelaskan akan mewawancara dari total seluruh petani jumlahnya 500. Jadi ada sampel dari 500 diambil berapa persen? Dia pakai slopin, diambil 10%. Berarti 500, 10% dari 500 berapa? Hanya berapa? Kalau 10%. 5 orang atau 50? 10% dari 500, 50 orang. Nah, di sini dia agak keliru nih. Tentunya 83, mestinya simpel aja, tapi memang ada rumusnya sih. Pakai slopin, karena ada margin error, maka diambil 83. Ini agak tanggung, maka 83. Kalau menurut saya 100. Tapi karena skalanya 500 dari 500, anggaplah metode ini seperti teman-teman belajar itu metode survei yang dipakai dalam quick count. Terus operasional variabel. Nah ini penting. Operasional variabel. Karena yang dia teliti variabel X-nya adalah religiositas. Ini dijelaskan religiositas itu apa. Lalu dimensi-dimensi indikator-indikator yang melekat dengan itu apa. Apa yang buat tentang praktik beribadah, pengalaman, pengetahuan keagamaan. Itu konsekuensi. Skala yang dipakainya gitu. Di interval setiap jawaban populasi yang 83 orang itu berapa persen yang menjawab sangat meyakini, selalu mempraktekkan pengalamannya, bagaimana pengetahuan dan seterusnya. Setiap variabel ada turunannya. Nah ini harus mengacu kepada teori yang sudah ada. Misalkan pengetahuan, makna, zakat, kewajiban zakat. Jadi yang dimaksud di sini pengetahuan zakat ya, bukan pengetahuan umum. Pengetahuan zakat artinya berapa ngerti atau paham orang tentang zakat. Ini pertanyaannya tentang pengetahuan tentang zakat, pengetahuan tentang zakat.
ini akan diberikan ke pertanyaan. Zakat hukumnya wajib tanpa kecuali. Apakah Anda setuju? Atau setuju? Jadi bla bla bla. Itulah ya. Ini minat itu teorinya hanya keterkaitan dengan sekolah diolah oleh ini. Jangan Google sekolah nih, harus kutip ini. Ini ada kelemahan di teori ini. Religiusitas ini kutip dari siapa? Teorinya yang religius kutip dari siapa? Pengetahuan itu harus sebutkan. Kalau dari si A, pakai teori si A. Kalau si B, pakai teori si B. Jadi jangan campur-campur. Ya, ajak nanti. Ini pengumpulan data tadi juga pakai angket, pakai survei. Nah, ini skala Likert-nya. Rumus SS, SN, S. Ini bagus, ada sumbernya dari metodologinya yang terus dokumentkan ditambah-tambah sendiri dari segmen karena mungkin dia menyebarkan angket tidak langsung, tapi masih info keren gitu. Tidak di broadcast di WhatsApp group, di share ke para petani yang memang mulai ke teknologi. Sekarang familiar lah digital seperti handphone, media sosial, jadi mudah. Terus teknik analisis data, berapa kali data yang diperoleh, ada uji reliabilitas, dari normalitas sampai korelasi, terus ada uji asosiatif. Asosiatifnya pakai analisis regresi, yang ini regresi linear saja, harusnya ada uji analisis regresi linear, ada korelasi. Terus setelah itu ada uji asosiatif, uji signifikansi. Itu ada dua, ada uji. Jadi proposal ini masih banyak kelemahan ya kalau dilihat dari kata letak misalnya. Nah, kita lihat bandingkan nih, bentar ya, sama yang MKS. Saya tampilkan yang MKS. Dia kan itu proses lobby ya. Sudah? Udah, Pak. Nah, ini punya Furkon. Proposalnya sama-sama saya nanti. Ya, ini bagus. Itu kita nulis di bukunya, merujuk ke bawah seperti apa ya. Kalau piramid kan ke atas. Piramid berbalik. Itu bagaimana membuat. Ini ada template-nya. Jadi mereka mengambilkan. Ada template-nya. Untuk perkuliahan belum selesai. Udah jadi, udah sempurna. Tampilan di layar masih buram ya? Iya Pak. Saya sama ya buram, aku lihat bisa juga. Data laptop ini memang memerlukan, atau mungkin jaringan juga harus. Nah, ini ada template-nya.
hasilnya? Masih burung, Mbak. Saya burung. Jalan cara lain supaya jelas ya halaman ini. Karena ini sempat berapa halaman? 85 halaman, guys. Saya ambil yang parsial yang tadi itu sudah hasil merge. Saya stop screen dulu ya. Kalau pakai ini dan ini dengan dulu ya. Karena pengalih sinyal. Sudah tampil? Coba ini. Oke. Nah, ya, tapi karena lebih ringan. Saya nyatakan lulus kemarin. Untuk semester ini sebelum KKN, nyatakan sudah lulus mata kuliah 120 KS. Akan semua praktik dari bukan aja sih masih yang klasik dan standar lah ya, use sampai ke bab 4. Kalau saya tidak tahu soal itu nanti kita proses. Sudah kelihatan kan? Kelihatan.
kan membatasi mana itu secara tujuan juga sama menjadi ini yang saya maksud tadi. Intinya kalau itu untuk menarik poin angka satu itu juga sama ada polong. Kalau yang ini sudah tampak belum? Yang kedua. Ya, karena stop stand-nya coba Hah? Nah, agak berat memang perkuliahan ini agak mirip sama metrik, tapi ya mau nggak mau harus saya tampilkan lah. Ya udah muncul kan? Sudah, Pak. Kalau saya di MKS, saya aturan nggak usah ditulis artinya. Nah, makanya pastikan lihat ke teman-teman jadi tahu program Quran. Hitungannya berapa, bulan apa, ayat berapa, dari ayat berapa sampai ayat berapa, tapi langsung masuk ayat Quran dan terjemah. Tinggal formnya disesuaikan. Kalau kurang dari 5 baris, ya ada ayat Al-Quran yang nah, terus gini hati-hati tuh nulis pointer. Saya sering lihat yang jorok ke tengah gitu. Saya nggak bisa terlalu profesional ya. Contoh dirinya juga. Ya, kalau dirapiin semua sama saya kan, tidak enak kan. Oh, nah ini ada ayat Al-Quran yang jadi dari 5 baris. Dari 5 baris. Kalau deskripsi ya, saya akan nggak punya sebenarnya. Kayak awas ketika kalian dengan bentuk cara dari deskripsi yang terpenting nanti kalau pengen dekat kayak itu caranya kita lebih tinggi karena kalau di huruf D nanti akan jadi 2,5 spasi. Jadi melihat kan itu ada tips dan triknya. Saya percepat langsung ke bagian karena agak banyak. Kalau di MKS proposalnya langsung matang sampai bagian. Cara berurutan terlama dulu tahun terlibat Jepang pimpinan kembali di tahun terlama jadi dibalik tahun terlama dulu nanti kalau ada orang yang dia setelah kita karena kita menjadi terjadi ke 6 pasti kan ada paragraf apa perbedaan tujuan penelitian ini kelihatan di sini untuk memperkuat tujuan
Kemudian ini metodologi, ya kan nggak metodologi, ya kan metodologi. Oke. Nah, karena di MKS itu pakai data pakai data lainnya, yang pakai populasi dan sampel itu langsung ke laporan keuangan. Baik, tidak ada anggaran. Tidak ada data yang panjang, yang paling terakhir kira itu sih yang apa namanya yang saya coba tampilkan hari ini. Baru ada, Pak. Saya ketika ngajar nanti di SKS laporan ahli lengkap jadi sebuah mahasiswa saya kasih bahkan contoh presentasi PowerPoint-nya saya kasih panduan tulisan yang kita berlaku itu dengan tulisan jadi kita merubah kontennya dan laptop satu ini ada tips and trick fungsi nanti ya kalau teman-teman butuh mungkin saya limpahkan semua Boleh. itu tinggal ngerubah aja kalau saya buka yang apa habisnya ya dalam aja apa ini saya merahkan itu adalah poinnya pada lima nanti ini juga tidak dimerahkan apa mau contoh outline dengan memerahkan tapi kalau di SKS sengaja saya hitamkan karena ini konsep baku dari konsep dan teori baku yang harus ada di sini. Kalau di Eksan mungkin cukup satu aja konsep dan teori ekonomi syariah kemudian masuk variabel yang akan nah itu ada ini sebenarnya saya pakai tabel saya pakai tabel karena kelihatan rapi karena pakai ya sebenarnya ada aplikasi pakai Mendeley kan ujung-ujungnya sok acak-acakan oke gitu
saya lihat by aplikasi. Kalau mau pakai aplikasi ya terserah, tidak masalah. Cuma nanti ya agak susah yang nggak familiar. Ini ya udah ini cara manual. Tapi kalau memang ada yang tidak paham pada aplikasi. Tapi kalau udah fix, udah benar, lagi baru set terakhir aja. Terus ada juga template bersatu. Ya. Teman-teman akan sangat rapi kalau ini kenapa rapi? Kalau kita lihat ini paragrafnya berapa? Tapi jangan sangka bahwa ini paragrafnya betul semua. Ada yang paragrafnya. Nah, contoh ini ada 2 baris. Paragraf satu lepas kalau ada tabel atau gambar. Kalau nanti ini hari ini saya pengenalan dan tampilannya. Lepas bisa begitu. Jadi tidak mesti harus 2. Rumusnya adalah before dan after. Oh, ya batas toleransi di 1,85, terus batas maksimum tetap 2. Dan agar ini lepas, saya buat di 1,5. Kalau kita coba bantu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Ini kalau dilihat jadi rapi. Kalau kita lihat di nah, rapi kan. Kalau dilihat kayak buku. Begini itu saya tutorial loh di kelas. Nah, terus gimana sih agar halaman ini tidak terlalu tinggi? Nah, jadi ini asalnya mungkin di atas, kita tarik ke bawah. Ini hanya contoh aja guys. Dan segitu aja dulu lah. Pusing ngebandungkan anak. Itu pasti mengesang. Mungkin dalam pikiran teman-teman ini saya nebak-nebak aja ya. Bisa sebenarnya udah tulis sangat itu. Terus bisa coba beri contoh dari angkatan ini dan kelas ini. Tapi jangan khawatir, template itu akan saya kasihkan. Jadi nanti teman-teman mungkin tugasnya 2. Satu bikin artikel, satu harap itu proposal skripsi nulis saya. Pakai polanya, gitu aja. Kecuali kemarin kan boga judul skripsi. Apa yang mau judul skripsi mah mahasiswa jomblo. Itu mereka lengkap ke mana tuh? Proposalnya kita boga template, nah proposal tentunya. Ada saatnya kita tetap muka mungkin. Saya pikir gitu aja ya, nggak kerasa. Jadi melewat. Ayo kuliah dari itu. Ada pas sore Pak. Oh, sore. Hari ini saya juga ada ngajar satu siang sampai sore sih. Tapi saya mahasiswanya minta pada digabung, pada online. Eksar saya mau tetap muka hari ini. Kemarin dapat jadwal pakai yang online. Saya juga belum mandi. Sore. Mulai tahu. Apa kan sorry lamun kuliah online banyak ya itu bisa beli mobil ya. Nah, sama sekali
kuliah online malam kali udah mau ngaruhkan aja jadwal hari online makan kan loh soal kan kalau nggak tahu saya salah lihat aja di aplikasi salah kemarin hadir semua kan enteng urusan dunia ya teman. Yang saya khawatir itu kalau kuliah online itu nggak puas apa ya namanya online memang mereka gelap dong gitu kayak gitu tanya jawab kan kalau di kelas Pak saya pengen nanya ini gini guru kumaha saya contohin langsung kalau ada bukti fisiknya orang koret aja dia lanjut sama dapat kewelah lebaran sekarang itu dari konsep dasarnya dulu sampelnya dulu potongnya dulu tanyanya dulu lalu sebisa-bisa kerjain jadi kamu habis setelah lebaran saya pengen puas semua tugas dan misalnya bersama pendidikan dan udah jadi semua lalu kita udah bikin ini nah pakai contoh slide yang punya saya jadi enak ketika seminar itu punya slide oke gitu aja barangkali ada pertanyaan lagi ada nggak clearnya asa orang kok wah iya lo bagusan materinya Lupa. sebenarnya materinya dikit loba teh contoh nah aku sama loba terus kurang kanjeng ya, kita perlu membuat ya, kesulitan gitu mengatur pengaturan waktu konsultasi itu yang nanti apa berarti kita bahas kalau teman-teman sepakat satu kali kita bahas minggu depan sampai kapan lebaran dan kita 2 minggu ke lebaran karek masuk duluan saya tadi beton lah jalanan juga tidak kesalahan aja ke kampus 2 teh enak sebelum lebaran beres alhamdulillah tak kamarnya dikritik tuh saya sama kalah lima alhamdulillah jalan oke udah ada yang kan dari mahasiswa PBT UKT nampak mahal lah tahuin deh kompetitornya itu untuk psikologi saintek kan sarutin mahasiswa nggak ngomong psikologi ini mahasiswa PBT angkat dan itu juga saya lebih dari itu 1.000 lebih dan itu kategori 5 rata-rata penyumbang terbesar ya Allah dulu saya dulu dosa kalau memfasilitasinya dari kita tolong tulis burungnya parah nah kita usulin kalau UKT nama bulan nah nama bulan namurung aku bagi itu aku akan naik roller coaster itu yang itu sampai naik ke alam kerokan sampai kepada konversi kalau teman-teman mahasiswa bingung mereka demo sih jadi berarti aku demo nanti lah untuk lebaran masuk itu sama parkirnya sih tapi jauh dari intro kita bayang mau musim hujan 3 kali mungkin itu ya salah satu alasan kenapa milih online malas ke kampus dua nanya Betul. bau hujan deh Iya Pak. bau hujan deh nah atau kan sahacik akhirnya atau kan sahacik kok akhirnya mobil aja satpam atau pun akhirnya mereka kerja lembur jam 6 pagi itu kerja lembur sampai tahun sih kepel di lantai 5 turun tapi ke lantai 1 kotor jeblok bukan hanya di baby nanti saya tanya saya kadang-kadang saya dulu di Wadik 1 itu saya rutin ya tiap itu akhir hari Jumat akhir pekan itu nanti mengelola Sabtu sana karena saya anak mahasiswa lah waktu kalau ada apa tinggal di kampus 2 ya nak tinggal lebih parah dengan pikiran balik tapi dalam ya sama dengan
indah ketika kalian nanti di sidang. Belum jadi, kamu lulus. Nanti lepas jadi, kamu lulus. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala guyon saya. Nanti kalau butuh file yang tadi soal template, broadcast aja itu. Kalau nanti depan hasilnya begitu. Oke, bila itu bagian ya. Terima kasih atas segala waktu dan kuotanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sudah ya.